Pemirsa, pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka kasus korupsi menuai kontroversi. Pasalnya Mahfud dianggap offside melangkahi kewenangan KPK dan seharusnya Mahfud tahu bahwa pernyataan itu adalah di luar kewenangan dirinya. Entah apa tujuan dari Mahfud MD, apakah ini menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan popularitasnya. Apalagi Mahfud digadang-gadang menjadi bacawa pres dalam Pilpres 2024 mendatang. Itu akan kita bahas dalam editorial pada malam hari ini, Langkah Offside Menteri Mahfud, bersama saya Afiani Malik. Langkah Offside Menteri Mahfud. Publik kiranya boleh menebak-nebak apa yang ada di benak atau tujuan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD saat menyebut koleganya di kabinet, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo telah berstatus tersangka dalam perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Padahal ia bukan bagian dari KPK, lembaga penegak hukum yang menangani kasus tersebut. Bahkan KPK sendiri sampai hari ini belum memberikan pernyataan resmi terkait dengan status Syahrul. Namun Mahfud dengan yakin 2 hari lalu mengatakan bahwa ia sudah mendapat informasi bahwa Syahrul telah ditetapkan tersangka. Janggal, bukan? Entahlah dari mana sumber informasi itu. Yang pasti sesungguhnya ia sudah offside dengan mengatakan itu. Ia seperti hanya ingin dilihat sebagai menteri yang selalu terdepan dalam hal mendapatkan dan menyampaikan informasi. Tak peduli bahwa yang ia lakukan itu sejatinya telah melampaui wewenang dan tupoksinya. Kalau dalam bahasa anak muda, Mahfud seperti sedang mengalami gejala FOMO, fear of missing out, rasa takut merasa tertinggal. Dalam konteks ini, ia seakan harus menjadi yang nomor 1 dalam menyampaikan informasi. Sekalipun itu harus menyeberang dari ranah dan wilayah dia sebagai Menko Polhukam. Tak hanya di soal ini, omongan Mahfud soal lambannya Mahkamah Konstitusi atau MK mengambil putusan soal umur Capres-Cawapres juga menjadi contoh betapa entengnya dia mencampuri kewenangan lembaga lain. Namun di tahun politik seperti ini, kejanggalan-kejanggalan seperti itu memang acap terjadi. Setiap orang, apalagi tokoh politik, sedang mencari panggung untuk mendapatkan lampu sorot popularitas dan elektabilitas. Orang-orang tak mau ketinggalan berebut lampu sorot, karena sorotan itulah yang akan mereka klaim sebagai modal politik. Pak Menteri Mahfud pun boleh jadi sedang berupaya mendapatkan cahaya lampu sorot yang maksimal ketika ia menyampaikan soal status hukum Syahrul. Bukan hal yang kebetulan, saat ini nama dia kerap disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon wakil presiden untuk mendampingi baca pres Ganjar Pranowo. Tak salah kiranya jika publik kemudian menduga-duga bahwa apa yang sedang dilakukan Mahfud adalah bagian permainan politik yang sedang ia gocek. Namanya juga permainan politik, tentu tujuannya untuk kepentingan politik. Asumsi itu muncul karena publik tahu Mahfud bukanlah politikus karbitan. Ia kenyang pengalaman. Banyak posisi pejabat publik yang sudah dia pegang, termasuk menjadi ketua MK. Bahkan posisi calon wakil presiden pun pernah nyaris ia dapatkan. Kita berharap asumsi itu tidak benar. Namun kalau benar, ia senyatanya sedang mendegradasikan integritasnya sendiri demi tujuan politik praktis. Mahfud dengan segala pengalaman dan keilmuannya semestinya tahu batasan-batasan tupoksi dan wewenangnya. Seharusnya ia mengerti, mendahului KPK mengumumkan tersangka dugaan korupsi adalah langkah sembrono yang tidak hanya bernuansa menekan KPK, tapi juga berpotensi mempengaruhi opini masyarakat. Dan pemirsa, itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, Langkah Offside Menteri Mahfud. Dan sudah bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Arief Suditomo. Mas Arief, selamat malam. Malam, Afi.
Langkah offside dari Menteri Mahfud ini juga menjadi perbincangan sebagai lanjutan perkembangan isu ya soal status yang sampai saat ini juga belum diumumkan oleh KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tapi sudah keduluan disampaikan oleh Mahfud MD. Apakah itu yang kita soroti sebagai sebuah langkah offside dari Mahfud MD? Saya melihat ini hanya soal timing ya. Karena pada intinya pribadi dan karakteristik Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD itu adalah kita selama ini melihat beliau sebagai pribadi yang pemberani. Kita masih lihat pada bulan Maret lalu bagaimana dia membungkam anggota DPR yang biasanya sangat-sangat galak. Dan dia pada akhirnya juga berani mengungkapkan berbagai macam hal, misalnya kayak kisruh data 349 triliun yang terjadi di Kementerian Keuangan. Dan juga berbagai macam hal yang sifatnya kenegarawanan beliau pada saat beliau sudah santer dinyatakan sebagai calon wakil presiden tapi ternyata gagal. Dan tetap kontribusi yang dia berikan kepada negara juga cukup stabil dan sangat baik menjadi contoh kenegarawanan. Namun dalam situasi ini kita memang harus menerka-nerka ya apa yang pada dasarnya menjadi latar belakang di mana beliau menggemakan apa yang kabarnya mendapatkan laporan dari KPK di mana sudah menjadi status tersangka Bapak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian. Dan ini merupakan salah satu hal yang kalau dilihat dari runtut fungsi koordinasi, beliau sebagai Menko Polhukam, fungsi koordinasi yang terkait dengan penegakan hukum itu memang dilakukan, baik secara formal maupun informal dengan KPK. Jadi kita juga harus melihat di balik pernyataan yang kita sama-sama anggap bahwa ini merupakan sebuah pernyataan yang terlalu cepat dan sampai sekarang pun KPK belum melakukan apa-apa. Ini apa gitu ya? Jadi salah satu hal yang memang kita harus buktikan dan kita tunggu drama berikutnya adalah apa yang pada dasarnya akan terjadi dengan status Pak Syahrul Yassin Limpo. Oke, Mas Arief, untuk kemudian memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pembahasan kita pada malam hari ini, kita ikuti dulu statement lengkap dari Menko Polhukam Mahfud MD berikut ini. Bahwa dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasi. Malah sejak kalau expose-nya itu kan udah lama ditawan tersangkanya, tapi resminya ketersangkaannya itu ya sudah dikeluarkan lah. Sepertinya menjawab pertanyaan dari wartawan ya, Mas Arief ya, soal sudah mendapatkan info bahwa yang dimaksud adalah Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi tersangka. Tapi memang yang menjadi deadlock adalah sampai saat ini berita ini sudah tersebar, sudah menjadi pembahasan, bahkan ada laporan terhadap pimpinan KPK di Polda Metro Jaya. Sampai saat ini KPK belum juga mengumumkan. Di tahun politik semua bisa terkait dengan politik, langkah apapun. Bagaimana Mas Arief melihat bahwa kemudian juga ada yang melihat, wah ini mungkin saja berkaitan dengan popularitas Pak Mahfud MD yang masuk dalam bursa cawapres? Apabila ada pihak yang mau menginterpretasikan demikian, tidak ada yang salah sama hal itu. Tetapi kan kita harus urut ke belakang. Kevokalan Pak Mahfud untuk berbagai macam hal itu sudah sering kita dapati ya. Kalau untuk jurnalis kita sering mendapatkan headline dari beliau. Dan pada intinya sekarang kalau kita lihat adalah bagaimana sekarang KPK akan menyikapi ini. Harga diri seperti yang diungkapkan oleh Pak Syahrul Yassin Limpo, bahwa harga diri seorang orang Bugis itu amat sangat berarti dibandingkan dengan jabatan sekalipun. Dalam 3 hari terakhir ini harga diri dari Syahrul Yassin Limpo itu sudah terkoyak-koyak. Diawali dengan apa yang sudah KPK lakukan beberapa bulan lalu. Lalu dengan penggeledahan rumah-rumah beliau dan kantor beliau ditemukan uang, katanya ditemukan senpi dan berbagai macam hal. Itu sudah amat sangat menciderai ya, namanya harkat dan martabat beliau. Pun sampai saat ini azas praduga tidak bersalah sudah tidak berlaku lagi gitu ya. Dan sampai saat ini belum ditentukan sebagai KPK, sebagai tersangka. Nah inilah yang pada akhirnya memang situasi ini akan berkembang. Ditambah lagi sekarang dengan laporan bahwa ada dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap beliau gitu ya. Dan apabila sekarang
amat sulit ya dalam situasi di mana dunia informasi digital ini untuk membuat sebuah rahasia atau dokumen yang pada dasarnya sangat penting itu tetap menjadi rahasia, dan kita sekarang sudah melihat berbagai macam data yang pada akhirnya menjadi pemeriksaan beliau di Pak Syahrul Yassin Limpo di Polda. Dan itu akan menjadi drama tersendiri untuk memperlihatkan apakah status dia sebagai tersangka akan segera keluar, atau ternyata kasus yang pada akhirnya membuktikan bahwa dugaan pemerasan tersebut terbukti benar. Ya. Jadi ini merupakan dua kasus yang amat sangat dinantikan oleh publik. Kalau sampai kasus dugaan pemerasan ini berjalan di depan, ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya harus kita lihat bahwa selama ini problem-problem yang terkait dengan integritas dari pimpinan KPK atau Dewas KPK yang selama ini seolah-olah dimaafkan oleh publik, dilalui oleh publik karena soal waktu ya. Ini harus menjadi bagian yang tegas kali ini. Karena kalau misalnya ini memang benar-benar terbukti, dan saya yakin Pak Syahrul Yassin Limpo tidak akan main-main dalam hal ini. Dan ini merupakan salah satu hal yang harus kita tunggu sama-sama, mana yang maju duluan. Mana yang tersangka duluan, seperti itu. Proses yang berjalan di KPK atau proses yang berjalan di Polda Metro Jaya. Baik, Mas Ari, kita harus jeda dulu. Kita akan bahas pemirsa usai jeda berikut itu. Tetaplah bersama kami. Ya, kalau bantah membantah itu udah biasa ya. Yang penting kekuatan buktinya bahwa dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan pasal 36. Bahwa pasal 36 Undang-Undang KPK itu jelas. Dengan alasan apapun pimpinan KPK itu tidak boleh bertemu dengan pihak yang sedang berperkara. Dan itu ancamannya adalah pasal 65 dan itu pidananya 5 tahun. Itu satu. Jadi sekali lagi kita apakah itu entry point-nya apa ya, kita nggak tahu. Dia ketemu itu tentu ada entry point-nya. Nggak mungkin dong ketemu hanya halo apa kabar gitu, gangguin orang sedang olahraga gitu ya. Jadi itu ada mensrea, ada niat yang kemudian itulah menjadi dua surat panggilan yang kemarin itu, yang kemudian menurut Pak Yassin mengatakan bahwa ada apanya yang dia pakai kata pemerasan gitu ya. Ya, baik pemirsa, kami lanjutkan. Tadi mengutip pernyataan dari Pak Aswad Situmorang, Mas Arief. Sebenarnya ya pimpinan Komisioner KPK itu tidak boleh bertemu dengan pihak yang diduga akan terkait atau memang sudah terkait dengan kasus yang ditangani oleh KPK dengan alasan apapun. Lalu kemudian muncul laporan dari supir dan ajudan yang menceritakan kronologis, termasuk juga ada permintaan sejumlah uang untuk tanda kutip melindungi. 3 kali ya, Juni, Oktober, dan Desember. Betul. Dan ada penyerahan yang disampaikan. Kita bahkan ada barang bukti foto. Bagaimana Mas Arief melihat ini? Apakah ini juga melihat menjadi salah satu bentuk perlawanan dari Syahrul Yassin Limpo sendiri? Atau memang ini dua proses hukum yang berjalan meskipun ada benang merahnya? Pertama yang saya lihat adalah saya ingin mendukung ya tadi apa yang diucapkan oleh Pak Saud, bahwa apapun itu yang digariskan oleh undang-undang bahwa mereka tidak boleh bertemu dengan pihak-pihak yang sedang berperkara, itu pasti ada maksudnya. Dan ujung-ujungnya itu adalah untuk menjaga integritas Korps, untuk menjaga integritas KPK. Dan apabila integritas KPK saja sudah terkorbankan, bagaimana kita bisa mendukung misi pemberantasan korupsi yang kita titipkan kepada KPK? Dan itu merupakan salah satu hal yang kita harus koreksi betul ya. Kalau misalnya apabila momen Desember 2022 jam 9 malam di lapangan badminton itu memang benar adanya. Dan ini kalau kita lihat tadi misalnya apa yang diungkapkan Pak Firly, bahwa saya tidak pernah ketemu dengan Pak Syahrul Yassin Limpo gitu. Dengan gagahnya, mestinya dia juga bisa dengan gagahnya menyatakan bahwa dia tidak pernah bertemu dengan Syahrul Yassin Limpo untuk kedua kalinya. Perlukah kemudian Firly menjelaskan apa yang terjadi dalam foto yang ini sudah menjadi konsumsi publik, Mas Arief? Dan itu sangat-sangat perlu.
kapan, di mana, apa yang dibicarakan. Karena ini bisa kita lihat semuanya kan, apakah ini diambil sebelum Pak Firly menjadi ketua KPK misalnya, kan bisa juga kalau itu terjadi. Nah ini pada akhirnya kita tunggu ini semua apa yang bisa diungkapkan oleh ketua KPK saat ini. Tapi menjawab pertanyaannya Afi tadi, apakah ini menjadi suatu hal yang terpisah atau merupakan salah satu kasus yang pada akhirnya bisa saling mempengaruhi. Saya pikir ini pasti akan saling mempengaruhi karena biar bagaimanapun pemerasan ya apakah itu ada sebab atau akibat itu pasti akan ada pihak yang di bawah atau tertekan atau yang tidak tertekan atau yang menekan. Dalam hal situasi seperti ini apabila ada pihak yang tertekan mereka akan mencoba untuk comply, untuk patuh dengan apa yang dijadikan terms and condition-nya. Dan apabila itu sudah terjadi tinggal dibuktikan bahwa pemerasan itu ada. Dan pemerasan itu atas kasus apa sehingga kalau misalnya kasusnya memang ada ya itu kita buktikan bareng-bareng bersama-sama. Dan ini merupakan salah satu hal yang dalam situasi ini seluruh pencinta negara ini, seluruh orang yang ingin agar korupsi bisa dihilangkan atau bisa ditekan, menanti seberapa jauh kedua kasus ini bisa saling terkait. Dan terbuka untuk umum untuk membuktikan siapa yang sebenarnya bermain dalam kasus ini. Untuk kemudian keadilan publik dan juga keadilan bagi semua pihak yang terkait. Baik, Mas Arief, kita harus jeda dulu. Kita akan dengarkan dan bacakan seperti apa sebenarnya tanggapan dari netizen dan juga kami bacakan polling yang kami lakukan di media sosial. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Ya, baik pemirsa, kami tampilkan inilah polling yang kami lakukan di aplikasi X @Metro TV. Pertanyaannya, apakah pernyataan dari Mahfud MD melangkahi KPK adalah bagian dari mencari panggung? 71% netizen melihat bahwa ya ini menjadi salah satu cara bagi Pak Mahfud MD untuk mencari panggung. 29% mengatakan tidak. Oke, kita akan bahas satu lagi, ada tanggapan dari netizen ya dari Budiana Siswayudi. Mengatakan Prof Mahfud ini memang Menko Polhukam, tapi bukan kapasitasnya sebagai penegak hukum. Sebaiknya jangan mendahului lembaga penegak hukum supaya tidak ada terkesan intervensi. Dari sisi timing memang. Nah, ini kan memang semua kan menanti berita ya, Mas, ya kan soal sempat dikabarkan hilang, tapi ternyata kemudian kembali dengan kondisi baik-baik saja, bahkan meminta waktu untuk bertemu dengan presiden, pengunduran diri sudah diajukan. Ini kan prosesnya hitungan hari seperti itu. Lalu sebenarnya untuk memperjelas posisi semua pihak, apa yang perlu dilakukan minimal oleh KPK, Mas Arief? Segera umumkan dia tersangka atau tidak. Ya, karena kalau memang dia tersangka, dia akan segera bisa Pak Syahrul Yassin Limpo tersangka, beliau akan bisa segera mengikuti menjalani prosesnya. Ya, karena biar bagaimanapun ditunda-tunda sementara publik sudah berspekulasi, itu suatu hal yang amat sangat tidak menyenangkan dan sangat tidak baik buat harkat dan martabat seseorang. Nah, dan ini kalau kita lihat bagaimana seorang Menko Polhukam bisa dianggap terlalu cepat untuk mengungkapkan sesuatu, jangan-jangan ini merupakan suatu hal untuk memberikan pressure tersendiri buat KPK. Justru mendorong KPK untuk segera mengumumkan itu. Segera mengumumkan. Karena kalau memang mereka sudah menyentuh situasi ini atau kasus ini sejak berbulan-bulan lalu, lalu memeriksa, lalu menggeledah dan mengumumkan berbagai macam hal, itu merupakan salah satu hal yang saya bisa menganggap bahwa dari sisi hak asasi manusia itu agak-agak bertentangan ya. Karena harkat martabat seseorang, kehormatan seseorang itu tercabik-cabik selama beberapa hari ini. Dia sudah mengundurkan diri sebagai seorang menteri. Dan pada akhirnya sekarang KPK tidak mengumumkan apapun yang pada dasarnya menjadi sikap mereka. Ya, kalau mereka pada dasarnya masih ragu ya bahwa atas alat bukti yang pada dasarnya akan dipakai untuk mentersangkakan Syahrul Yassin Limpo, seharusnya tenang-tenang dulu. Harusnya mereka diam dulu. Tenang-tenang sampai dulu, kemudian mendapatkan bukti dan segera mengumumkan status apapun itu kan. Nah, dalam hal ini merupakan salah satu ujian untuk mengklarifikasi banyak hal, khususnya buat Pak Mahfud adalah jangan sampai politisasi yang dituduhkan kepada
beliau atau pada pemerintah terhadap penanganan kasus-kasus korupsi yang terkait dengan para pemuka partai politik, ini benar-benar dilakukan oleh pemerintah karena ini merupakan ujian untuk kita buktikan apakah ini politisasi atau bukan. Lalu dari sisi proses hukum pelaporan yang dilakukan oleh ajudan dan juga supir dari Syahrul Yassin Limpo terhadap pimpinan KPK yaitu Firly Bahuri, apa yang harus kemudian diantisipasi karena situasinya mau tidak mau berkaitan dan ini ditunggu prosesnya oleh publik. Sama halnya seperti hal yang harus dilakukan oleh Pak Mentan Pak mantan Menteri Pertanian Pak Syahrul Yassin Limpo. Apa yang harus dilakukan oleh Pak Firly juga merupakan salah satu hal yang harus ditunjukkan kepatuhan dia terhadap hukum. Apabila nanti Polda memanggil untuk melakukan pemeriksaan, ya harus hadir. Dan dia juga harus pada dasarnya menjelaskan kepada publik seperti halnya KPK melakukan berbagai macam hal terhadap Syahrul Yassin Limpo untuk memperlihatkan bahwa dirinya melakukan pembelaan atau dirinya akan konsekuen dengan proses hukum yang akan terjadi di Polda. Dan siapapun itu, mau menteri, mau ketua KPK, semua sama di mata hukum. Sama di mata hukum. Baik, terima kasih banyak Mas Arief untuk diskusi kita pada malam hari ini. Sama-sama. Dan juga pemirsa, terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita akan jumpa lagi di editorial malam pekan depan. Saya Alvin Malik undur diri, selamat malam, sampai jumpa, have a nice weekend, bye. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.